apakah pernah ada curi-curi kesempatan, Prof? Iya. Untuk menyanyi lagi, Prof? Iya. Kalau itu iyalah. Salah satu Jadi mahasiswa saya itu ini, Prof. bolak-balik nyanyi ke istana. Iya. Pendidikan yang betul. Jadi kan Makanya penting sekali Public komunikasi speaking, iya. public speaking itu. Nah, kembali lagi di channel Bang Site, channel edukatif Kota Medan. Iya. Nah, siang hari ini aku tetap bareng dengan Bang Tejo. Tejo in the house ya. Ya. Nah, kali ini tamu kita luar biasa ini. Nah, ini di siang hari ini kita bertemu dengan Prof Monang Panjaitan. Ya, Prof ya, apa kabar, Prof? Kabar baik. Kabar baik ya. Nah, jadi beliau ini Prof Dokter Gigi Monang Panjaitan MS MA. Kali ini kami mau bincang-bincang teman-teman ya. Banyak hal yang mau kami bicarakan mulai dari edukasi ya Prof ya, pendidikan di Kota Medan khususnya ya Prof ya. Dan pandangan-pandangan dari Prof Monang juga. Gimana kabar nih Prof Monang? Kabar baik. Sehat ya Prof ya. Kesibukan gimana nih Prof? Masih ngajar ya Prof ya? Ya. Masih ngajar gitu Prof. Oh iya, jadi- sekarang masih ngajar. Mhm. Ya. Ngajar di S2 juga, di S3 juga. Oh iya di sini. Nah, bagaimana dok? Profesor, kan sekarang ini berarti profesor ini berbaur dengan yang muda-muda nih, yang milenial nih. Iya. Gimana? Apakah ada hambatan? Iya Prof. Zamannya sekarang berubah nih Prof, iya kan? Saya pikir nggak ada hambatan. Iya Prof ya. Yang muda biasanya menghormati yang senior. Ya. Ya. Dan Jadi- kita juga yang senior menghargai bahwa yang muda itu masih fit, belajarnya masih lebih hebat. Cuma Dan juga, mungkin perbedaannya itu ya kalau yang tua itu sudah lebih ya pengalamannya ya, Oh, iya, sudah pengalaman. mengajar dan tidak hanya menerapkan ilmunya saja, tapi mungkin ya sudah ada psikologinya, ada juga perasaan sebagai ya senioritasnya, ya ada rasa sebagai orang tua juga, ya begitu. Kalau menurut Prof nih Prof, pendidikan di Kota Medan khususnya gimana nih Prof? Gambaran yang tanggapan Prof di Kota Medan bagaimana nih Prof? Mutunya Prof? Saya pikir cukup bagus, Cukup bagus. sama ya, karena semua perguruan tinggi kan menuju ke ya ke arah ilmu yang lebih global ya, Oke. lebih ke arah internasional ya, Baik. yang bisa dicapai ya oleh ya. Cuma sampai di mana bisa kita capai ya itu kan. Cuma jadi kalau saya lihat ya semua berlomba-lomba untuk maju. Semua ya. Anak muda milenial ya Prof ya. Iya. Nah, Pak, saya ingin tahu pandangan Profesor mengenai entrepreneurship yang sedang digalakkan sekarang. Iya Prof. Ya. Jadi kan kalau misalnya entrepreneurship ini kan Prof, sekarang tuh mulai digalakkan untuk membangun usaha sendiri. Usaha sendiri gitu. Oh, iya. Wirausaha jadi, gitu Prof. Agar banyak mungkin yang bisa bekerja begitu Prof. Ini Iya. menurut Profesor sebagai akademisi, kan nanti kan untuk ujungnya ini Prof, orang sudah mulai meninggalkan perkuliahan Pendidikan ini, Prof. gitu Prof. Ya, Malah Sudah buka mulai usaha langsung gitu Prof. mandiri untuk membangun usaha sendiri. Nah. Itu bagaimana menurut pandangan Profesor? Ya, itu juga sudah mulai diterapkan ya, karena seperti misalnya terutama Fakultas Ekonomi kita ya di Unpr itu ya, itu malah sering mendatangkan Entrepreneur ya, Bro, ya. tamu-tamu, pembicara-pembicara yang bagaimana dia muncul dari seorang biasa menjadi seorang yang berhasil ya. Dan itu mereka mengundang mahasiswa ya, mahasiswa dari seluruh jurusan. Nah, untuk mereka juga belajar ya. Jadi di dalam pelajaran-pelajaran juga sudah mulai diterapkan supaya bisa mereka berwirausaha gitu. Usaha gitu Prof. Ya. Jadi ya seperti saya juga ya. Saya juga ada kesampingan gitu misalnya. Oh, kan. iya, Nah, iya. saya job gitu Prof ya. saya diapakan juga, saya udah lama juga tetap menjadi pimpinan cabang Batik Semar. Oh, Batik Semar Medan ya Prof ya. Batik Semar Medan ya. Ya, untuk Medan itu ya saya yang Nanganin ya. Ya, jadi
dari situ saya bisa memberikan masukan kepada edukasi juga ya Prof ya. Ya para mahasiswa saya bagaimana gitu berwirausaha gitu. Nah, berarti itu dibutuhkan multitasking untuk mahasiswa itu. Betul. Ya. Jadi itulah bedanya pendidikan dosen yang muda dengan yang tua. Pengalaman ya Prof ya. Makanya jam terbang itu sebetulnya di university itu sangat dihargai. Baik. Penting ya Prof ya. Penting. Jadi profesor itu bukan tuanya sebetulnya yang dilihat, tapi jam terbangnya, pengalamannya untuk bisa diterapkan kepada mahasiswa. Oke. Baik. Nah ini Prof, kita kan sedikit kembali ke belakang nih Prof. Kalau pimpinannya nih Prof kan, kalau cita-citanya Prof dari kecil dulu memang pengen jadi seorang profesor atau bagaimana dulu Prof? Nah teman-teman biar ingin tahu nih bagaimana untuk menjadi profesor gitu. Iya. Karena izin tuh Prof. Sebelumnya profesor dari kuliah sampai sekarang ternyata ada juga nyempil ke musik nih. Iya. Apakah memang ke musik atau ke profesor ini dalamnya Prof. Oh itu sangat terkesan itu. Iya Dulu saya kuliah. Iya Prof. Kuliah saya sebetulnya mau masuk kedokteran. Oke. Ya, tapi om saya, adiknya papa saya itu profesor dokter gigi juga. Oke. Gary Panjaitan. Oke Prof. Jadi di Jakarta. Dia bilang sudah jadi dokter gigi aja gitu. Okay. Akhirnya saya masuk di dokter gigi. Ya. Nah, saya kan penyanyi ya. Oh iya Prof. Mudanya gitu ya Prof ya. Mudanya saya itu Prof, dari SMA-nya itu sudah juara bintang radio televisi. Wah. Sebelum jadi profesor teman-teman, Prof ini jadi juara bintang radio ya Prof ya. Ini solo atau band ini Prof? Dulu ada bagiannya, ada seriosa, ada hiburan, ada Melayu, ya, ada keroncong. Tahun berapa itu Prof? Saya itu seriosa. Seriosa Prof. Jadi saya itu dulu dikatakan juara yang tidak terkalahkan. Wah, luar biasa. Karena kalau saya ikut, luar biasa ternyata penyanyi ya Prof. Saya ikut, semua udah keter-keter, udah lah nggak. Oh iya, nggak ada lawan gitu Prof ya. Jadi kata orang Manado, saya nggak ada lawan Prof. Nggak ada lawan. Terus nih lanjut mengikuti akademinya Prof. Habis itu saya masuk dulu paduan suara. Oke. Paduan suara itu yang selalu diundang ke istana waktu masih Presiden Soekarno. Oh, salah satu jadi saya itu bolak-balik nyanyi ke istana. Ya, dengan paduan suara ini. Ya. Serius saya Prof ya? Saya sudah mahasiswa. Kemudian terakhir saya juara bintang radio televisi di Sumatera Utara. Karena setiap saya pergi ada surat dari gubernur untuk ujian saya dipending. Oh, karena nyanyi ya Prof ya. Satu kali dekan saya bilang, dan ini sangat berkesan. Waktu saya pengukuhan saya sebut itu. Kalau tidak beliau, saya tidak jadi dokter gigi. Oh iya. Karena itu saya dipanggil waktu ujian. Mau jadi dokter atau mau jadi penyanyi? Harus memilih ya Prof ya. Karena saya sudah capek bolak-balik terima surat izin kamu untuk nyanyi. Akhirnya saya jawab mau jadi dokter. Dekannya wanita. Mau jadi dokter Bu. Kalau mau jadi dokter berhenti nyanyi. Langsung dikasih pilihan ya Prof ya. Padahal telepon dari kawan saya, tidak ada lawan sainganmu di Indonesia. Saya juara nasional pasti. Luar biasa. Cepat datang, jangan diundur. Kamu pasti juara. Gini kan? Gelora seni dan gelora mau jadi dokter bentrok. Ya. Tapi saya harus milih jadi dokter. Dasarnya Prof memilih dokter bagaimana Prof? Dasarnya apa alasan Prof? Memang dari orang tua atau memang dari ini Prof? Ya, saya sadar saya memang perlu pendidikan. Oh, iya. Penting pendidikan ya teman-teman.
Dan lebih ya walaupun penyanyi waktu zaman kami itu penyanyi nggak seperti sekarang. Oh iya. Kehidupannya ya kan. Waktu kami itu ya walaupun spanduk dipasang di mana-mana kalau kita lagi nyanyi, tapi sebanding dok. tidak Banding sebanding. ya dengan kantong ya Bang. Itu juga ya dengan Prof ya. Begitu ya kan. Jadi ini juga yang betul. Iyalah, iya. Pendidikan yang betul. Pendidikan yang paling Ya. penting ya Prof ya. Jadi memang saya sesudah itu ya itu saya terus langsung diminta jadi asisten dosen. Saya belum tamat itu tahun 72 saya diminta jadi asisten dosen. Jadi saya udah jadi dosen lah ya, karena dosen juga belum banyak waktu itu. Oke. Ya ada banyak dari Gajah Mada lah banyak. UGM ya, Prof? Nah, saya jadi dosen, makanya saya bisa mengatakan ya senior tuh saya banyak nguji mereka. Karena ya saya belum tamat sudah jadi dosen ya Prof. dosen. Ya. Ketika belum tamat juga sudah jadi dosen, Prof Monang Panjaitan ya Prof. Cuma saya itu punya punya tekad dan nekat. Oke. Berarti Prof, setelah Profesor memutuskan untuk meneruskan kedokteran, berarti kan ada ini malah berontak lagi nih Prof. Jiwa seninya Prof. Apakah pernah ada curi-curi kesempatan Prof Iya. untuk menyanyi lagi Prof? Iya. Kalau itu iyalah. Gak bisa hilang ya Prof ya. Saya sekolah di Surabaya ngambil master. Saya sempatkan ngambil juara bintang radio juga di Surabaya. Oh iya Prof. Saya juga juara di sana. Gak hanya di Sumur aja Prof ya. KTP saya bukan KTP Surabaya. Iya. Saya nggak bisa juara satu. Oh. Jadi juara dua. Jadi sambil kuliah, sambil juga Prof ya. Ya. Untuk ini ya Prof. Iya. Gak pernah luntur ya Prof. Hasrat lah bahasanya seni. Prof ya. Jiwa seninya nggak bisa ini Prof ya. Jadi saya di Surabaya itu ya terkenal karena bertepatan istri saya juga sama-sama juara bintang radio. Oh iya, ibu dulu Prof ya. Sama-sama juara satu. Jadi kalau zaman dulu itu di Sumatera Utara juara satu itu hadiahnya TV ya. Oke. TV gede itu dapat 2 itu. Iya. Ya. Ini maksudnya Ya ketemunya sebetulnya di tempat ibadah ya. Oh di gereja ya Prof ya. Jadi di gereja. Ya ternyata dia juga penyanyi. Oh, Oke. nyambung berarti Prof ya. Nah, nyambung. Nah ikut saya jadi ikut bintang radio. Baru sekali ikut dia juara juga, juara satu. Iya. Sama-sama talentanya juga Prof Iya. ya. Oke. Jadi Prof. ya boleh dibilang untuk Sumatera Utara pada zaman kami dikenal lah ya untuk yang mungkin yang setua saya atau di bawah saya sedikit. Oh iya, tak pasti ada tahu yang ya nggak Prof ya. kenal ya. Iya. Saya dapat kabar salah satu karyanya Prof itu lagu himne PDGI ya Prof ya. Ya. Itu diciptakan saat Prof lagi kapan itu Prof? Oh itu sudah dokter gigi. Sudah dokter gigi ya Prof. Sudah. boleh ceritakan Prof, Prosesnya kok gimana, bisa Prof? ditawarkan atau memang orang mendengarkan terlebih dulu baru dikontrak atau gimana Prof? Iya. Waktu itu lagi apalah didengungkan lah perlu Perlunya, ada lagu oke. ya. Lalu saya coba gitu. Nah, memang itulah pertama kali saya mencipta. Oh iya. Ya. Terus ditawarkan. Setelah beberapa kali ya di kompetisi lah ya, di apa ya? Dikualifikasikan itu ya kali. Ya. Seleksi ya Prof ya. Ya. Diseleksi. Diseleksi ya berhasil gitu. Oh. Terus dikukuhkan di Makassar ya tahun berapa ya? 85 atau berapa ya? Oh, himne PDGI. Sampai sekarang itu lagunya diperdengarkan Prof ya? Setiap seminar ya Prof Atau ya. apakah sudah ada berganti lagi ke himne lagu lain atau Enggak. sampai sekarang? Masih Sampai sekarang. Jadi himne itu dinyanyikan pada setiap kongres. Jadi kalau setelah habis Indonesia Raya Baru himne ya Prof. biasanya himne Berarti, dinyanyikan. kalau dari segitu bagaimana dari royaltinya Prof? Oh, Iya untuk royalti Prof. saya nggak ke arah situ Enggak kalah sih. sih Prof ya. Memang Ya, mengabdi ya Prof ya. saya
saya sudah dikasih penghargaan sama PDGI. Oke. Waktu itu peniti Mas ya. Oh, siap. Iya. Nanti Mas ya, Prof ya. Jadi dikasih waktu itu di kongres ya, penghargaan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Waktu itu masih Dr. Rini Jaura itu jadi ketua PDGI. Ya. Kemudian saya terus, tapi saya pencipta lagu agak khusus gitu. Oh iya. Saya hanya mencipta Mars dan himne. Oh, ada segmennya tuh Prof ya. Jadi ya saya diminta oleh beberapa fakultas, ya saya buat. Jadi himne Unpri, Mars Unpri juga. Oh iya. Kemudian Brawijaya minta himne. Oh iya, Malang ya, Prof ya. Ya Malang minta Mars, Fakultas Kedokteran Gigi. Itu dinyanyikan tuh kalau orang itu pelantikan. Ya itu ya ada beberapa lah ya. Mantap, ternyata Tapi teman-teman. spesial pula. Iya, ini sama ini Prof ya. Saya coba membuat lagu-lagu romantis nggak bisa. Mungkin karena saya strict dalam pendidikan ya. Iya, Jadi iya. saya nggak bisa itu mengolah bagaimana supaya romantis itu. Iya. Saya yang biasa terat kalau enggak paling himne yang gagah, tentram, nyaman gitu. Oke. Berarti sudah beberapa kampus ya. Kampus yang diminta sama minta Ya. ke Prof Berarti Mona. untuk hobi tadi berarti sejalan ya Sejalan. dengan karir tadi Karir. Prof ya. Bisa barengan-barengan gitu ya Prof ya. Jadi Iya. berguna dua-duanya gitu. Dan Prof ini kan biar teman-teman juga bisa belajar nih Prof. Boleh dong ada kiat-kiat singkat dari Prof untuk mahasiswa atau milenial sekarang agar lebih mengutamakan pendidikan atau bagaimana gitu Prof? Yang paling penting nih Prof. Iya. Prof. Ya pendidikan itu sebetulnya sangat penting ya. Sangat penting. Ya. Jadi itu dasar dari semua kalau menurut saya. Iya. Ya. Kalaupun ada orang yang berhasil tanpa pendidikan, mungkin sekian di antara 100 ya kali ya. Sepertian itu Prof ya. Tapi pendidikan itu adalah dasar bagaimana kita berkembang. Oke. Ya. Oleh karena itu jangan salah milih. Baik. Iya. Nah, salah milih orang mau ikut jor-joran ya. Banyak orang mau masuk fakultas ini komunikasi pada saat sekarang ini kan lagi komunikasi lagi hebat-hebat ya. Iya. Nanti kan ada zamannya juga itu apa ya. Meredup juga. Nah, dan nggak cocok pula sama dia satu saat mungkin. Betul. Akhirnya jadi harus dicari dan didalami kira-kira ini bisa nggak berkembang di dalam pribadi saya gitu. Jadi harus bisa dikembangkan gitu. Bakat bisa dikembangkan gitu Prof ya. Iya. Nah, tadi kan Prof kan ini kan menerangkan ke kita ini dengan sangat lugas, jelas dan to the point gitu Prof ya. Prof itu Prof belajarnya komunikasi kayak public speaking itu belajar khusus atau memang udah dari pengalaman gitu, Prof? Dari lahir nih, Prof. Dari lahir. Untuk public speaking nih Prof. Oh, betul. Ini enggak tahu. Mungkin dari pengalaman ya. Dari pengalaman nih Prof. Kalau saya dulu saya pikir-pikir, saya waktu muda ya, hanya menyanyi lah saya lancar. Iya Prof ya. Iya, karena harus hafal semua Lirik teks ya. lagunya kan. Tiba kalau disuruh ngomong, Oke Prof. saya itu sering dan terakhir mungkin ya nggak apa-apa ya, mungkin ya sedikit agak Gak apa-apa Prof. ke rohani ya. Iya. Nah setelah saya mulai aktif di situ dan saya harus tausiah namanya ya, Oke. atau khotbah ya, Khotbah. ya. Jadi lancar. Oh, saat itu momennya Prof ya. Momennya di situ. Jadi saya pun nggak tahu kenapa itu bisa kok jadi lancar gitu. Iya. Dan ya itu dibarengilah dengan mungkin diberi jabatan, akhirnya menjadi lancar. Oh begitu. Jadi Berarti kalau dulu saya gagap loh. Oh iya, mantap ya.
Oke. Tapi menurut Prof sendiri untuk ilmu public speaking untuk kaum milenial di pendidikan sekarang sangat penting atau bagaimana, Prof? Oh ya penting, Ya, Prof ya. penting. Untuk komunikasi dengan siapapun itu nomor satu kan. Ya, bagaimana kita pendidikan misalnya dokter, tapi komunikasi kita enggak, Kurang ini ya, Prof ya. ya kan orang selalu melihat dari situ gitu. Iya, betul. Nah, nilainya kadang-kadang ya enggak. Padahal saya bilang saya kurang itu ya, kurang lancar ya. Agak ini ya, Prof ya. Tapi kalau sekarang saya bisa bicara dengan adik misalnya kan, Iya, lancar saya banget. ini Pak ini, Iya betul. nah, gitu kan. Makanya penting sekali komunikasi speaking, iya. public speaking itu. Nah, itu dia tadi, Prof. Kami juga memang ada berencana membuat event begitu, Prof, di Medan, Prof. Mengundang Iya. beberapa figur dari ibu kota untuk bisa sharing informasi, sharing cara-cara untuk public speaking di kota Medan, gitu dia, Prof. Bagus tuh. Bagus ya, Prof ya. Iya, bagus. Jadi komunikasi itu kan banyak ya. Itu badan kita, Mimi ya, Prof ya. mimik kita, Betul. ya kan? Diksi ya, Prof ya. Ya, cara kita supaya ditangkap orang lain, ya kan? Itu semua berhubungan satu dengan lain. Kalau kita ngasih kuliah doa itu, Iya. mahasiswanya juga ngantuk. Ngantuk, bosan ya, Prof. Kalian main-main mereka mungkin. Iya. Oh. Nah, tapi biasanya kalau saya setengah-setengah jalan saya apa dengan mereka. Intermezzo gitu, Prof ya. Oh. Ya, jadi saya tanya mereka gimana sampai sini bisa ngerti gitu. Siap. Iya. Berarti perlunya bukan ke mahasiswa ya, tapi ke tenaga pengajar juga perlu, Profesor ya. Betul. Kita perlu juga, Prof, ke dosen-dosen gitu juga, Prof ya. Jadi pengalaman kan. Ya, kalau yang muda-muda kan kadang-kadang kan yang paling penting ilmunya ya. Jadi mereka nggak memikirkan bagaimana kadang-kadang masuknya Prosesnya. itu sama mahasiswa ya kan. Iya. Tanamkan ilmunya sesuai dengan yang dia Betul. ya dia sudah punya ilmu itu, tapi cara menanamkannya itu Iya, iya. kalau tidak komunikatif ya kan. Karena itu termasuk soft skill, Profesor. Iya, Itu yang soft perlu skill. dibangun, Profesor. Betul. Jadi mungkin itulah tadi pertanyaan pertama tadi bedanya yang muda dengan Dan senior ya, Prof. senior. Berarti intinya Prof sangat mendukung kalau misalnya sangat merekomendasikan jika ada event-event edukasi yang kayak public speaking ya, Prof ya. Ya, Pengembangan soft skill. Pengembangan soft skill ya, Prof ya. penting tuh. Ya. Jadi dari semua lah diapakan gimana ya? Sosialisasikan ya, Prof ya. Gerak kita kalau social speaking itu kan mesti semua bersambung. Iya, iya, pasti. Ya. Bersambung satu Iya, sama betul. lain. Iya. Ini dok, saya pengen tanya ke dokter mengenai ini karena kan kita melihat tombak ujungnya itu adalah dosen untuk bisa mengedukasi mahasiswa untuk membangun karakter semua mahasiswa. Nah, apa saran dokter kepada dosen-dosen sekarang ini, Prof? Karena kan karena ini kebanyakan ada bercampur sekarang, ada banyak dosen milenial juga ada, Iya, gitu, Prof. dosen senior juga ada. Nah, untuk dosen milenial ini apa Bagaimana? kira-kira yang Saran-saran lah, Prof. Profesor untuk mereka agar bisa membangun karakter mahasiswa yang lebih kuat begitu, Prof? Ya mereka mesti belajar dari pengalaman yang lebih senior. Senior. Ya. Karena memang kadang-kadang saya melihat mahasiswa kalau masih muda, apalagi pintar, ya, terus mahasiswa baru ngomong dengan tergagap-gagap, dosennya udah bentak-bentak. Jadi kan, nah itu mungkin karena nggak tahu saya karena, tapi saya pikir saya waktu muda pun nggak begitu ya. Jadi saya belajar banyak dari karena itulah wawasan ya. Belajar kalau kita wawasan dari negeri lain, dari Jawa, dari mana misalnya ya, bahwa di sana itu kalau orang bodoh pun nggak pernah dikatakan kau bodoh gitu. Malah diajari, Prof ya. Jadi
Nah, kalau yang muda-muda mungkin dengan Paknya kalau melihat kayak gitu itu dia langsung spontan, ya kan? Nah, itu yang perlu dipelajari juga. Cara komunikasi juga berarti jadi termasuk juga dengan public speaking ya Prof ya? Arahnya juga. Arahnya ke sana ya Prof ya. Jadi belajar dari pengalaman yang lebih senior supaya coba mahasiswa itu kalau kita bentak itu mentalnya itu ya kadang mau cepat down ya Prof ya. Down ya. Jadi apalagi memang dia, kalau saya bilang saya nggak pernah mengatakan bodoh ya. Nah, ada kadang-kadang dengan orang tua berbicara, aduh anak saya kok nggak gini-gini, nggak lulus gini. Nah, apa bodoh kali? Enggak. Nah, cuma mungkin daya tangkapnya. Saya ngambil istilah itu. Daya tangkap. Nah, misalnya kadang-kadang saya umpamakan sama bawahan saya. Nah, kalau saya mungkin daya tangkap saya 2 kali baca bisa baru bisa. Ini kawan saya ini, sebelah saya ini 1 kali baca sudah bisa. Ada yang mungkin ambil kesimpulan. Iya, betul. Nah, ada lagi 1 lagi mungkin 2-3 kali baru bisa dia. Jadi berbeda memang daya tangkap manusia itu. Maka saya bilang sama mahasiswa itu kadang-kadang jangan kamu anggap kamu nggak bisa. Cuma ukur daya tangkapnya. Kalau daya tangkapmu itu setelah baca 1 kali belum ternyata bisa ngambil kesimpulan, ulangi lagi gitu ya Prof ya. Ulang lagi, ya. Terus ukur dengan kawanmu. Kalau kawanmu 2 kali sudah bisa ngambil kesimpulan, kamu masih belum, mungkin kamu mau baca 3 kali sampai bisa gitu Prof. Sampai bisa. Jadi enggak pernah dikatakan bodoh. Iya, betul. Pemilihan diksi kata-kata itu Prof ya. Jadi supaya dia semangat gitu. Harus semangat. Kalau enggak kita mematikan karakter orang anak-anak. Betul. Ya, itu perlunya senioritas di dalam pendidikan itu ya. Betul. Iya. Oke teman-teman, luar biasa ya tadi bincang-bincangnya dengan Prof Monang Panjaitan. Ada banyak ilmu, ada banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan ya, yang bisa kita pelajari juga ya Prof ya. Sebenarnya kita masih banyak lagi mengenai yang bintang radio tadi. Tapi next. Dan kita penasaran dulu ya. Prof, makasih banyak nih Prof buat ilmu dan sharing-sharingnya Prof ya. Buat waktunya juga Prof. Sehat-sehat terus ya Prof ya. Ya, lebih kurang lah ya. Iya Prof. Jadi kalau ada yang salah mohon dimaafkan juga ya. Sama-sama Prof. Oke. Makasih ya banyak ya Prof Monang ya. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Prof. Oke. Selalu buat Prof. Ya, panjang umur Prof. Ya. Teman-teman terima kasih yang sudah menonton ya. Thank you, sampai jumpa.